Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Martono selaku Kepala SDN Negeri Carangan Surakarta, sekalian sebagai mentor. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati SDN Negeri Carangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta di SD Negeri Carangan Surakarta. Untuk selanjutnya perkenalkan saya moderator untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, 2 inti, 3 tanya jawab, 4 tanggapan mentor, 5 penutup, 6 penandatanganan berita acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk memperlancar acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Untuk acara yang kedua yaitu inti, yaitu pemaparan tentang orientasi pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Adianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Martono, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah dan sekaligus sebagai mentor bagi peserta orientasi pengenalan nilai dan etika P3K bagi pemerintah Kota Surakarta. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru beserta Tendik SD Negeri Carangan Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa berkumpul pada acara kegiatan siang hari ini, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Dan tak lupa salam serta sholawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menjadi suri toladan bagi kita semuanya, dan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yang dimana hari ini merupakan akhir atau kegiatan akhir setelah kemarin dari pembukaan sampai evaluasi, kemudian orientasi tempat kerja, dan ini seminar. Ya, untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja terkait seminar hasil laporan.
Ya, seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta, yaitu P3K Formasi tahun 2023 Angkatan 1 di SD Negeri Carangan Kota Surakarta. Nah, sebelum menginjak materi atau isi pemaparan yang saya paparkan, saya ingin memperkenalkan terkait profil peserta, yaitu nama Denny Ardianto, Sarjana Pendidikan, kemudian jabatannya yaitu Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kemudian yang bertugas di SD Negeri Carangan Kota Surakarta. Selanjutnya profil mentor orientasi P3K, Bapak Martono, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah juga di SD Negeri Carangan Kota Surakarta. Selanjutnya untuk judul laporan yang saya paparkan terkait laporan ini, yaitu optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana PJOK yang terbatas pada jenjang sekolah dasar di SD Negeri Carangan Kota Surakarta. Nah, sebelum lebih jauh terkait isi judul yang saya sampaikan, di sini ada latar belakang terkait jabatan atau sebagai P3K, yaitu kepanjangan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seluruh kebijakan terkait profesi P3K yaitu sudah diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian aparatur sipil negara yang biasa disebut ASN memiliki peran penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memiliki kemampuan dan profesionalisme yang mumpuni untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya terkait manajemen ASN. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, juga ASN dituntut untuk memiliki kompetensi menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang semakin kompleks dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi bagi P3K agar dapat menjalankan tugasnya di dalam pemerintahan sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku dengan baik dan benar. Kemudian BKPSDM Kota Surakarta yang menyelenggarakan orientasi tahap 2 ini, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan metode blended learning, yaitu dengan pembelajaran mandiri melalui sistem MOOC menggunakan aplikasi LMS Kota Surakarta yang biasa disebut Soloasis, dan tatap muka atau orientasi tempat kerja yang terbagi menjadi 2 angkatan, yaitu mulai tanggal 17 Mei sampai 20 Juni 2025 untuk angkatan 1 yang saya sendiri sebagai peserta angkatan 1. Kemudian tanggal 21 Mei sampai 26 Juni tahun 2025 angkatan 2
yang dilaksanakan selama 31 hari dalam setiap angkatan. Selanjutnya maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tadi, maka maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Surakarta tahun 2025 adalah yang pertama, untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian selanjutnya untuk waktu dan tempat. Ini waktu pelaksanaan orientasi P3K Angkatan 1 dari hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025. Jadi besok untuk terakhir Angkatan 1. Kemudian tempat orientasinya di tempat OPD atau satuan unit kerja masing-masing. Tentunya kalau saya sebagai peserta Angkatan 1 orientasi P3K ini, yang satuan unit kerjanya di SD Negeri Carangan, Kota Surakarta, yang beralamat di Jalan Lunggong Wetan, RT 2 RW 7, Kelurahan Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Nah, berikut ini timeline atau jadwal selama orientasi P3K Angkatan pertama dari 16 pembukaan perwakilan, beberapa perwakilan hadir langsung, kemudian yang peserta lainnya mengikuti lewat Zoom atau online. Kemudian untuk tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 yaitu terkait MOOC di LMS Sulawesi, yaitu belajar mandiri, belajar lewat video-video materi yang sudah berada di aplikasi atau LMS Sulawesi. Kemudian untuk tanggal 2 dan 3-nya 2 hari yaitu terkait evaluasi akademis ya, atau evaluasi akademik. Kemudian ada remedial juga 2 hari tanggal 4 dan 5 Juni. Kemudian ada penutup dari BKPSDM yang jadwalnya akan diberitahukan atau diinformasikan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya saya ingin sedikit memaparkan terkait visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, yang dimana visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk visinya di sini ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya yang terakhir untuk nomor 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, selanjutnya setelah visi dan misi tentang struktur organisasi dan tata kerja atau biasa disebut SOTK. Ya, berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, struktur organisasi dan tata kerja di Kota Surakarta.
Nah, ini juga saya tampilkan bahkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta. Nah, di sini ada 20 dinas di bawah naungan pemerintah Kota Surakarta, kemudian ada 7 badan daerah, kemudian ada 5 kecamatan, kemudian inspektorat. Nah, selanjutnya terkait nilai dan etika, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K mencakup seluruh proses pengelolaan pegawai sejak rekrutmen hingga berakhirnya masa kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan turunannya, berikut aspek penting manajemen kepegawaian P3K, yaitu diantaranya ada perencanaan kebutuhan, kemudian pengadaan, penilaian kerja, kemudian disiplin, dan ada hak. Nah, terkait nilai dan etika organisasi ini, ya, dari pemerintah Kota Surakarta, ya di bawahnya ada OPD, yaitu Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan selanjutnya ada Satuan Unit Kerja, yaitu SD Negeri Carakan Kota Surakarta. Baik, selanjutnya terkait OPD Dinas Pendidikan, mempunyai rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Di antaranya yang pertama, profil Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian selanjutnya ada visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian ada misi juga Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga mempunyai tujuan, diantaranya ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, pada tujuan umum sendiri itu terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Kemudian tujuan khususnya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan. Kemudian meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, meningkatkan tata kelola dan manajemen pendidikan. Selanjutnya membangun karakter dan budaya prestasi peserta didik. Kemudian melestarikan nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan. Dan yang terakhir meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Ya, selanjutnya ada program strategis sasaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan pendidikan non formal atau PNF yang disediakan untuk masyarakat Surakarta. Selanjutnya meningkatnya kualitas dan keefektivitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien. Nah, berikutnya Dinas Pendidikan Surakarta juga mempunyai SOPK terkait struktur organisasi dan tata kerja. Di sini sudah saya tampilkan bagian dari SOPK Dinas Pendidikan, ya, di mana Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada 4 bidang, yaitu 4 bidang pendidikan dalam sekolah dasar, kemudian bidang dasar sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian ada bidang program anak usia dini atau PAUD, kemudian
pendidikan non formal, dan juga ada bidang pengembangan pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin memaparkan terkait satuan unit kerja di SD Negeri Carangan Kota Surakarta. SD Negeri Carangan Kota Surakarta sendiri mempunyai profil, visi, misi, tujuan, dan juga program kegiatan pendukung visi. Ya, pada profil SD Negeri Carangan Kota Surakarta, diantaranya merupakan sekolah negeri yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon yang beralamat di Jalan Lembong Wetan, RT 2 RW 7, Kelurahan Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, yang berada di tengah kampung Baluarti di lingkup Keraton Surakarta. Kemudian jumlah siswa SD Negeri Carangan Kota Surakarta pada tahun ajaran 2024-2025 berjumlah 52 siswa, dan pendidik serta tenaga kependidikan SD Negeri Carangan Kota Surakarta terdiri dari ASN, yaitu ada PNS dan P3K, kemudian ada non ASN yaitu TKPK, kemudian dari ASN itu berjumlah 7 yang terdiri atas 1 kepala sekolah, kemudian 4 guru kelas, 1 guru PJOK, dan juga 1 guru agama Islam. Sedangkan non ASN atau TKPK terdiri dari 4 orang, yaitu 2 orang guru kelas, 1 orang operator sekolah, dan 1 orang penjaga sekolah. Ya, selanjutnya terkait data guru, di sini saya tampilkan beberapa data guru. Yang pertama Bapak Martono SPD selaku kepala sekolah, kemudian Ibu Solehah SPD SD yang mengampu guru kelas 3, kemudian Ibu Umi Istiqomah SPD yang mengampu guru kelas 5, kemudian Ibu Yeti Rahayu SPD yang mengampu guru kelas 4, kemudian ada Ibu Ratih Mustikawati SPD yang mengampu guru kelas 2, kemudian ada Ibu Mulyani SPDI yang mengampu guru pendidikan agama Islam, kemudian saya sendiri yaitu Denny Adianto SPD selaku guru PJOK, kemudian Ibu Eva Novitasari SPD yang mengampu guru kelas 1, kemudian ada Bapak Yerdan Dhamma Krisnawan SPD yang mengampu guru kelas 6, dan juga ada Ibu Inona Namidari Berta AMD selaku operator sekolah atau pengadministrasi umum, kemudian ada Bapak Asim selaku penjaga sekolah. Kemudian selanjutnya terkait visi SD Negeri Carangan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila, inovatif, serta pembelajar sepanjang hayat. Selain visi, SD Negeri Carangan Kota Surakarta juga mempunyai misi, diantaranya menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap perintah Tuhan Yang Maha Esa, kemudian membentuk karakter yang mantap dan mandiri, selanjutnya membentuk karakter yang berkebinekaan dan bergotong royong, selanjutnya mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang kreatif, kemudian mengadakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan potensi serta minat peserta didik dalam mengembangkan bakatnya. Kemudian mengembangkan budaya kompetitif bagi siswa untuk meningkatkan prestasi. Selanjutnya, SD Negeri Carangan Kota Surakarta juga mempunyai tujuan, diantaranya ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, kemudian tujuan jangka panjang, dan juga kompetensi karakteristik kekasan lulusan sekolah. Selanjutnya terkait tujuan jangka pendek, di antara selama 1 tahun. Yang pertama, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah, kemudian menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah, kemudian meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Selanjutnya ada mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar, dan juga merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah,
Dan terakhir melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian selanjutnya ada tujuan jangka menengah 2 sampai 3 tahun. Di antaranya mengamalkan ibadah sesuai perintah agama. Kemudian sekolah membudayakan belajar tekun dan bekerja keras dalam menghadapi masalah. Selanjutnya merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. Kemudian terkait tujuan jangka menengah tadi, selanjutnya adalah memotivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupannya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam mengembangkan prestasi sesuai bakat dan minat serta potensi peserta didik. Selain itu, tujuan jangka panjangnya diantaranya merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah, menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajar sejati, kemudian menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal. Kemudian mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila, dan selanjutnya membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif cepat tanggap di lingkungan sekolah. Dan juga yang terakhir menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan minat bakat peserta didik. Selanjutnya terkait kompetensi karakteristik kekhasan lulusan sekolah, yaitu diantaranya sekolah sebagai tempat menempuh ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter generasi bangsa. Profil pelajar Pancasila diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang unggul sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian adapun kompetensi lulusan SD Negeri Sarangan Kota Surakarta mempertimbangkan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang sesuai capaian pembelajaran pada setiap fase di sekolah dasar, membentuk profil pelajar Pancasila dan inovatif, tangguh, dan memiliki kecakapan hidup yang dibutuhkan untuk masa depannya. Selanjutnya SD Negeri Sarangan Kota Surakarta ada program kegiatan pendukung visi tadi, yaitu perencanaan kegiatan pembiasaan sekolah tahun ajaran 2024-2025. Kemudian ada perencanaan kegiatan literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian ada perencanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kemudian ada perencanaan peningkatan mutu pendidik. Selanjutnya perencanaan kegiatan pembiasaan sekolah di sini sudah saya tampilkan. Di antaranya ada pembiasaan upacara bendera setiap hari Senin, dan juga ada upacara Hari Besar Nasional. Kemudian ada program 5S pada sekolah ramah anak. Kemudian ada sholat duhur berjamaah, ada membawa alat sholat duhur juga ada, sholat duhur. Kemudian ada piket kelas, kemudian program pengembangan literasi, program sholat duha berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat, kemudian program senam sehat yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Kemudian selanjutnya terkait perencanaan kegiatan literasi, numerasi, dan karakter, di sini juga ada terkait kelompok pelajaran umum, yaitu ada sains atau IPA, matematika, mapel agama Islam, kemudian juga ada mapkris agama Kristen. Kemudian selanjutnya bidang olahraga ada Popda, kemudian ada bidang seni dan budaya yaitu seni tari, kemudian seni musik. Selanjutnya terkait perencanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di sini dari fase A yaitu kelas 1 dan 2 untuk tema kearifan lokal, batik cap. Kemudian tema kewirausahaannya yaitu topik membuat S2. Kemudian untuk fase B kelas 3 dan 4 untuk tema kearifan lokalnya topiknya batik jemputan, dan tema kewirausahaannya topik membuat jamu. Kemudian untuk yang
fase C kelas 5, tema kearifan lokalnya topik batik ekobrik dan tema kewirausahaannya topik membuat es jeli susu. Kemudian untuk kelas 6, tema kearifan lokalnya topik batik ekobrik dan tema kewirausahaannya topiknya membuat biskop atau pisang coklat. Selanjutnya tentang perencanaan peningkatan mutu pendidik. Di sini ada pendampingan, kemudian ada evaluasi pembelajaran dan evaluasi kurikulum operasional sekolah. Ya, ini yang saya tampilkan yaitu SOTK atau susunan organisasi dan tata kerja SDN Taranan Kota Surakarta. Berikut bagannya sudah saya tampilkan di depan. Kemudian selanjutnya terkait tupoksi P3K guru, yaitu tugas pokok dan fungsi P3K di satuan kerja. Yang pertama terkait tupoksi P3K guru di satuan kerja, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kemudian beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Sedangkan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang biasa disebut guru BK adalah mengampu bimbingan dan konseling atau konselor paling sedikit 150 peserta didik dalam 1 tahun. Selanjutnya terkait kewajiban guru, yang pertama di sini merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Kemudian poin nomor 2 yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi serta media pembelajaran, bimbingan, dan alat penilaian atau evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran, bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Kemudian selanjutnya ada jenis guru, yaitu yang pertama guru kelas, yang kedua guru mata pelajaran atau guru mapel, kemudian ada guru bimbingan dan konseling atau konselor yang biasa disebut guru BK. Selanjutnya ini yang terkait dengan judul yang saya paparkan di awal tadi, terkait optimalisasi ras atau sarana dan prasarana pembelajaran PJOK yang terbatas, yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Nah, di sini rencana kerja P3K identifikasi isu atau yang saya identifikasi isunya yang pertama terbatasnya ruang terbuka atau ruang gerak untuk bermain peserta didik saat jam istirahat. Kemudian yang isu kedua ada terbatasnya sarana dan prasarana PJOK untuk menunjang pembelajaran. Selanjutnya dari 2 isu tadi kemudian saya angkat isunya terkait terbatasnya sarana dan prasarana PJOK untuk menunjang pembelajaran. Kemudian selanjutnya gagasan yang saya angkat tentang optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana PJOK yang terbatas pada jenjang sekolah dasar. Kemudian selanjutnya tentang rencana hasil kerja ada beberapa poin, diantaranya yang pertama langkah awal identifikasi isu, kemudian yang kedua merancang aktualisasi, yang ketiga melaksanakan aktualisasi, yang keempat melakukan evaluasi aktualisasi. Selanjutnya langkah awal identifikasi isu pada tahapan kegiatan. Yang pertama observasi awal, yaitu saya mengobservasi lapangan atau halaman, melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi sarana dan prasarana PJOK yang ada di sekolah, yang meliputi lapangan, alat, ruang penyimpanan dan lain-lain.
Kemudian terkait identifikasi lokasi alternatif, yaitu mengamati area lain di sekolah, bisa halaman, koridor, dan ruang kelas, dan area lain di luar sekolah. Contohnya area luas lingkungan sekitar yang berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan PJOK. Kemudian terkait langkah awal identifikasi isu, tahapan kegiatannya, yang kedua, wawancara dan diskusi awal, yaitu dengan kepala sekolah, yang mendiskusikan visi dan misi sekolah terkait PJOK, kemudian kendala umum yang dihadapi, serta dukungan yang bisa diberikan sekolah. Kemudian dengan guru PJOK senior atau rekan sejawat KKG menanyakan pengalaman mereka dalam menghadapi keterbatasan sarana prasarana, strategi yang pernah diterapkan, dan tips praktisnya. Selanjutnya terkait output atau hasilnya tadi, ada catatan berupa laporan observasi berdasarkan pengamatan langsung pada kondisi Satgas PJOK dan juga hasil wawancara dengan kepala sekolah serta rekan sejawat atau guru senior. Nah, ini pada langkah merancang aktualisasi pada tahapan kegiatannya. Yang pertama, inventarisasi data sarana dan prasarana. Yang pertama, membuat daftar inventaris lengkap sarana dan prasarana PJOK yang ada, termasuk kondisi baik, rusak ringan atau rusak berat. Kemudian jumlah dan perkiraan modifikasi permainan atau aktivitas, ide-ide permainan yang bisa dimainkan dengan alat terbatas atau tanpa alat. Kemudian pemanfaatan bahan bekas, rencana pembuatan alat sederhana dari bahan bekas. Kemudian strategi perawatan, rencana perawatan dan perbaikan sederhana. Selanjutnya output atau hasilnya tadi, catatan berupa laporan hasil inventarisasi data Satgas PJOK. Kemudian catatan berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait identifikasi masalah dan kebutuhan prioritas jangka pendek, yaitu perbaikan ringan peralatan yang ada, kemudian penataan ulang penyimpanan alat, dan memaksimalkan penggunaan area alternatif. Sedangkan jangka panjang yaitu pengadaan peralatan dasar, perbaikan lapangan jika memungkinkan, dan penyediaan ruang penyimpanan khusus. Selanjutnya output atau hasilnya tadi, rencana aksi spesifik untuk optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana PJOK, modifikasi permainan atau aktivitas, pemanfaatan bahan bekas, dan strategi perawatan. Nah, pada langkah yang ketiga terkait melaksanakan aktualisasi, pada tahapan kegiatan yang pertama, implementasi rencana aksi awal, yaitu uji coba modifikasi pembelajaran, menerapkan beberapa ide modifikasi permainan atau penggunaan area alternatif dalam sesi pembelajaran. Kemudian ada juga pengelolaan alat yang ada, memulai atur ulang penyimpanan alat, lakukan perbaikan minor atau kecil jika memungkinkan, dan catat kondisi perubahannya. Kemudian berinisiatif membuat alat sederhana, jika memungkinkan mulai praktek pembuatan alat PJOK dari bahan bekas bersama siswa. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua terkait pelaksanaan aktualisasi, yaitu sosialisasi dan kolaborasi. Jadi menyampaikan hasil observasi dan rencana aksi tadi kepada kepala sekolah dan rekan guru untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Kemudian mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan merawat sarana prasarana yang ada. Kemudian jika ada kesempatan menjalin komunikasi awal dengan komite sekolah atau orang tua mengenai potensi dukungan. Selanjutnya output atau hasilnya, beberapa ide modifikasi pembelajaran dan penggunaan area alternatif telah diuji coba dalam sesi pembelajaran PJOK. Hasilnya menunjukkan potensi positif dan tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, untuk tahap atau langkah 4 yaitu melakukan evaluasi aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya diantaranya mengamati dan mencatat dampak dari implementasi rencana aksi yang telah dilakukan. Kemudian mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan efektif dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana
kemudian mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan. Nah, ini output dan hasilnya, output atau hasilnya. Dampak implementasi rencana aksi awal telah menunjukkan beberapa dampak positif yang signifikan. Kemudian efektivitas strategi dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana PJOK yang terbatas menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Kemudian meskipun menunjukkan efektivitas, beberapa kendala juga teridentifikasi selama pelaksanaan. Nah, ini untuk output atau hasilnya beberapa kendala tadi yang teridentifikasi, diantaranya keterbatasan waktu dan tenaga, memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar, terutama dalam proses perbaikan alat dan pembuatan alat sederhana yang butuh ketelitian. Kemudian ada juga kondisi lapangan atau harapan utama, meskipun area alternatif digunakan, kondisi lapangan utama yang beberapa ada kerusakan dan licin masih menjadi perhatian, terutama saat musim hujan karena membatasi jenis aktivitas yang bisa dilakukan. Kemudian ada ketersediaan bahan bekas. Meskipun siswa antusias ketersediaan jenis bahan bekas tertentu, misalnya bahan bekas atau botol air mineral atau kardus-kardus, itu untuk rintangan, kemudian tidak selalu konsisten dalam mencari bahannya. Kemudian sehingga membutuhkan upaya lebih dalam pengumpulannya. Selanjutnya ada kontribusi terhadap visi misi itu tadi. Yang pertama, kontribusi program ini terhadap visi tersebut adalah yang pertama, pembentukan karakter. Siswa diajarkan nilai-nilai penting seperti kreativitas, kemudian kemandirian, kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan melalui daur ulang bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan tadi. Kemudian kesehatan jasmani. Nah, program ini memastikan pembelajaran PJOK tetap berjalan aktif dan variatif. Kemudian selanjutnya terkait kecerdasan, spesifik motorik dan kognitif. Modifikasi permainan melatih kecerdasan, kinestetik dan motorik siswa. Proses identifikasi masalah dan pembuatan solusi bersama siswa juga menstimulasi kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah mereka. Selanjutnya untuk poin kontribusi yang kedua, yaitu terhadap misi tersebut adalah meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK, kemudian mengoptimalkan potensi peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian ada rencana kerja menengah. Untuk tahun pertama kegiatannya diantaranya bidang sarana dan prasarana, yaitu pengembangan dan diversifikasi alat peraga atau praktek modifikasi. Yang diantaranya menambah jenis alat PJOK buatan sendiri dan bahan bekas atau sederhana. Kemudian mengadakan program PJOK kreatif, membuat alat bersama secara berkala, misal 1-2 kali per semester, yang melibatkan siswa, orang tua, dan komunitas sekolah. Jadi tidak hanya guru yang membuat. Jadi pentingnya kolaborasi tadi. Kemudian terkait bidang pembelajaran dan kurikulum, pengembangan atau modul pembelajaran adaptif. Jadi pengembangan modul pembelajaran yang adaptif, seperti penyusunan modul pembelajaran PJOK yang fleksibel dan inovatif, disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana terbatas. Jadi modul ajarnya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian terkait rencana kerja menengah di poin 3 tentang bidang kolaborasi dan pengembangan diri. Penguatan kolaborasi internal sekolah, yaitu terjalinnya sinergi yang lebih erat antara guru PJOK dengan guru kelas dan kepala sekolah dalam pemanfaatan fasilitas sekolah. Kemudian rencana kerja menengah tahun kedua di bidang sarana dan prasarana, yaitu optimalisasi dan pengadaan area alternatif, yaitu berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk membuat garis permanen jika memungkinkan,
atau penanda yang jelas di area alternatif untuk zona lari, senam, atau permainan. Kemudian yang kedua, bidang pembelajaran dan kurikulum. Penerapan penilaian yang komprehensif. Di antaranya melakukan penilaian PJK yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga prosesnya, sikap siswanya, dan partisipasi siswa dalam kondisi terbatas. Kemudian poin ketiga, bidang kolaborasi dan pengembangan diri, penjalinan kemitraan eksternal, jadi di luar sekolah, semisal membangun kemitraan dengan pihak luar sekolah untuk mendukung sarana prasarana atau kegiatan PJOK. Kemudian rencana kerja menengah di tahun ketiga yaitu kegiatan dalam bidang sarana dan prasarana, perawatan dan penataan ruang penyimpanan alat. Jadi alat PJOK yang ada terawat dengan baik dan memiliki sistem penyimpanan yang lebih rapi dan aman. Kemudian di bidang kolaborasi dan pengembangan diri, peningkatan kompetensi guru PJOK, berdiri net volinya agar bisa anak menyerupai bermain voli dengan net yang sesungguhnya. Kemudian di sini saya gunakan lokasi alternatif ya, seperti di Alki atau alun-alun, di tempat yang luas. Kemudian ini di City Walk-nya dia ketika beristirahat ataupun sekedar memberikan masukan materi sedikit demi sedikit itu. Nah ini juga ada kendala ketika di lokasi alternatif ada event atau kegiatan, jadi kita mencari beberapa tempat yang memang bisa untuk berolahraga. Ini beberapa bahan yang saya buat. Kemudian ini beberapa video pembelajaran yang menggunakan balon. Jadi anak-anak ketika bolanya sedikit ataupun ada beberapa yang rusak, tapi tidak meninggalkan tujuan pembelajaran itu sendiri, bahwa balon saja bisa dipakai untuk olahraga. Yang penting anak-anak bisa aktif bergerak dan melakukan sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian ini seperti tadi bahan dari kardus bekas saya buat dadu untuk permainan. Nanti keluar angka berapa dia menuju ke angka yang sudah dilemparkan lewat dadu tadi sesuai dengan perintah gerak yang sudah dipaparkan atau ditempel di kode. Nah, kemudian ini untuk lokasi alternatif lain, yaitu di sekitar kelurahan, timur kelurahan itu ada tempat yang memang sebenarnya bagus, sudah ada fasilitas garis lapangannya, ada netnya, ada gawangnya yang bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran mereka. Walaupun memang itu tadi perlu kolaborasi, bahwa memakai itu tidak sembarangan, tapi perlu izin atau setidaknya kita berkoordinasi dengan pemilik lapangannya. Nah, itu tadi terkait pemaparan yang saya simpulkan terkait peraturan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau yang biasa disebut ASN. Pegawai P3K adalah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi sejumlah syarat untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah sesuai perjanjian kerja selama periode tertentu. Sebagai langkah awal diterimanya pegawai P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakanlah orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2025 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya orientasi ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri Carangan Kota Surakarta dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kemudian kesimpulan terkait isu yang saya angkat tadi, terima kasih atas atensinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya mohon maaf apabila ada perkataan atau
tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Nah, kemudian untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Denny yang luar biasa ya tadi dengan kreativitasnya. Saya lanjutkan untuk susunan acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Pak Denny bisa angkat tangan terlebih dahulu. Iya, silakan Ibu. Yeti. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dari pemaparan tadi, menurut pengalaman Pak Denny saat orientasi, apakah ada kendala saat pertama kali mencoba menerapkan modifikasi pembelajaran PJOK dengan membuat alat dari bahan bekas? Jika ada kendala, bagaimana cara Pak Denny untuk mengatasinya? Itu saja pertanyaan saya. Kita 2 sesi sekalian gitu ya. Nanti saya jawab satu persatu gitu ya. Untuk mungkin Yang kedua mungkin ada lagi. Ya, silakan Bu. Selamat siang Pak Denny. Saya mau bertanya bagaimana Pak Denny mengukur efektivitas dan modifikasi pembelajaran yang Anda terapkan mengingat sarana yang terbatas. Apakah ada indikator khusus yang Anda gunakan selain hasil belajar motor? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, tadi ada 2 pertanyaan ya Pak. Yang pertama terkait dengan kendala saat melakukan modifikasi dan cara penanganannya seperti apa. Kemudian ini dikembangkan atau dipakai untuk anak-anak belajar. Nah, itu untuk beberapa kendala terkait keterbatasan waktu. Kemudian tenaga pasti kalau ada waktu pasti ada tenaga yang memang ekstra untuk memodifikasi itu. Kemudian ada juga terkait kondisi fasilitas. Jadi kondisi fasilitas itu juga ada, semisal ketika saya menjumpai sarana atau prasarana yang seperti itu, saya harus menggunakan fasilitas yang bagaimana, itu pasti ada kendalanya. Kemudian cara mengatasinya yaitu untuk alat-alat dan pembelajaran yang dimodifikasi memulai dari yang sederhana dulu. Nah, dan menarik, jadi tidak harus alat yang megah atau mewah atau menghabiskan beberapa biaya yang banyak, tidak, tapi saya dimulai dari sederhana dulu, mencari bahan yang mudah didapatkan dan juga mudah untuk dibuat untuk terkait alat-alat atau bahan yang dimodifikasi. Kemudian saya juga menggunakan indikator khusus terkait tingkat partisipasi dan antusiasme siswa tentang pembelajaran tersebut. Jadi walaupun anak itu bisa tetapi harus dihindari sehingga tidak akan menimbulkan rasa kurang enak di antara rekan kerja, sehingga nanti akan terjadi kerjasama dan kolaborasi dengan rekan-rekan akan terjalin lebih baik dan nanti di masa depan akan menjadikan kesuksesan Anda. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak Mantolno atas tanggapan beserta saran yang diberikan. Semoga memberikan manfaat untuk lebih baik ke depannya. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah acara pada siang hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Marilah untuk menutup kegiatan pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator